Selama ini Roy bisa mengatasi berbagai masalah dengan makhluk gaib dan dunia lain. Dengan kelebihan mata batinnya, Roy bisa mengatasi. Namun suatu ketika dulu ada kasus yang hampir tidak bisa ditanganin sama Roy. Roy tidak bisa menghilangkan masalah ini. Roy hanya bisa memberikan solusi agar masalah yang di luar kemampuannya ini tidak terulang lagi. Roy, jangan makan dulu. nanti kalau Tante Sandra datang, please kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Kasihan sepupu papa kalau baru datang terus kamu ngomongin yang aneh-aneh. Tenang, Roy udah ngerti kok. Ya kan Roy? Hai semuanya, aduh maaf ya aku datangnya terlambat. San? Sini, duduk. Kasih. Aduh Andi, kamu gemesin banget sih, makin lucu aja. Itu Roy. Oh iya Roy, kamu lucu banget. Iya, emang lucu banget nih anakku yang paling kecil. Oh ya San, gimana kerjaan? Lancar? Biasa nih. Dengar-dengar kamu lagi ada proyek pembangunan jalan. Iya kak, aduh aku sibuk banget, maklum lah. Wanita karir. Wih, deh, udah sukses nih sekarang. Nggak sia-sia kamu kuliah sampai ke luar negeri. Aku bangga sama kamu. Iya nih. Awas ya, awas. Jangan terlalu dekat, bahaya. Ayo kamu nyalain mesinnya. Kenapa? Nggak bisa, Pak. Ini keras kayaknya, Pak. Potong aja, nggak usah ragu-ragu sih. Nyalain lagi. Kalani gimana? Jadinya kerja kantor atau buka usaha atau gimana gitu? Belum lah, masih sibuk nih ngurus 2 anak ini, ada papi juga di rumah. Kenapa nggak pakai asisten rumah tangga aja sih untuk ngasuh anak-anak? Gak apa-apa, nanti aja lah. Nunggu waktunya tepat. Sekarang sih belum lah. Ya walaupun jadi ibu, tapi kan bukan alasan kita untuk males-malesan juga. Kita kan harus pintar dan kreatif juga Kalani. Kenapa lagi sih? Bisa, Pak. Siapa kamu? Kak, aku permisi sebentar ya. Ya, silakan. Gak usah diambil hati. Sandra emang gitu orangnya. Ya apa-apa, kan aku juga udah kenal lama sama Sandra. Aku tahu lah, memang dia gitu kok. Mah, Pak, Tante Sandra itu harusnya dikasih tahu. Roy, cukup. Sekarang ini nggak usah ngomongin hal-hal gaib. Papa minta tolong. Aduh, maaf ya semuanya. Aduh, maaf banget. Kayaknya aku lagi ada masalah di proyek nih. Ada masalah apa? 2 karyawan aku kecelakaan saat mau menebang pohon. Aku harus pergi sekarang ya, Kak. Permisi, aku duluan ya. Tante. Nah, Ya udah, hati-hati ya. Mah, Pak. Tante Sandra harus dikasih tahu. Dia lagi diintai sama seorang hantu. Roy, please deh. Selalu tiap kali ada orang baru, kamu ada aja. Jangan bikin orang takut dong. Ada masalah apa lagi sih? Gini, Bu. Ada pohon besar, itu yang menghalangi pembangunan jalan proyek kita.
Aduh, kamu ini gimana sih? Masa kayak gitu aja jadi repot? Kami sudah mencoba, Bu, tapi tetap nggak bisa. Bagaimana kalau jalannya itu kita bikin memutar, Bu? Apa? Memutar? Saya nggak mau memutar. Karena itu akan menambah anggaran kita lagi. Anggaran saya bisa membengkak. Saya mau pohon itu ditebang. Halo? Halo? Ada aja orang nggak jelas nelpon kayak gini. Rian, pokoknya saya mau kamu tebang pohon itu, titik. Kami sudah mencoba berbagai cara. Cara manual sudah kami lakukan. Alat berat juga sudah kami gunakan, Bu. Tapi tetap saja gagal, Bu. Pohon itu tidak bisa ditebang, Bu. Jadi kamu malam-malam kayak gini ngajak aku datang ke sini untuk ngebahas tahayul kayak gitu. Kamu ini kan insinyur, orang yang berpendidikan. Masa percaya sih sama tahayul kayak gitu? Itu omong kosong. Pak, Bu, pohon keramat yang jadi proyek jalan itu katanya mau ditebang, tapi nggak bisa. Bener Bu, katanya almarhum itu pekerja kuli bangunan yang di proyek itu. Katanya sih almarhum itu sakit parah setelah menebang pohon yang di pinggir jalan itu. Jangan ngomong sembarangan, kan belum ada buktinya. Lagian sih udah dibilangin, masih aja nekat. Kayaknya sih bos yang wanita itu, yang bos proyek, yang ngotot banget kalau pengen pohon itu ditebang. Halo Bu, kita pulang ya Bu. Ayo dah. Roy, kamu gambar apa itu? Coba sini Ibu lihat. Jangan, Bu. Gambarnya belum selesai, Bu. Nanti aja. Salah, Roy. Gak apa-apa, sini Ibu lihat. Bu, Apa maksud gambar ini, Roy? coba sini lihat, Bu. Teman-teman, mulai gambar hantu lagi. Roy kan dukun, buktinya aja dia bisa gambar hantu. Tenang. Sudah, semuanya tenang. Roy, lain kali kamu gambar yang lain ya. Iya, Bu. Gawat, pasti akan ada sesuatu yang buruk dengan Tante Sandra. Apa-apaan nih? Kenapa pohon itu masih ada di situ? Gini, Bu. Sudah kami coba berbagai cara. Tapi tetap pohon itu nggak bisa ditebang juga, Bu. Ada yang mau main-main ya dengan saya? Bukan begitu, Bu. Man, kamu sebagai orang di sini, tolong kamu jelasin ke Ibu bagaimana pohon itu. Jadi begini Bu, pohon keramat yang besar itu memang sudah berada lama banget di kampung ini Bu. Dan sudah banyak sekali kontraktor yang ingin menebang pohon itu, tapi semuanya gagal Bu Sandra. Pada akhirnya proyek mereka terbengkalai semua. Ya tapi itu bukan alasan untuk membuat jalan jadi memutar. Saya nggak mau biaya proyek saya jadi bengkak. Maaf Pak, pohon itu kembali gagal ditebang. Kalau terus dipaksain, alat berat kita bisa rusak. Gini aja, kamu tarik mundur lagi ya alat-alat beratnya. Tapi kamu tetap standby. Tunggu instruksi dari saya, ya. Ya, baik Pak. Isman, kamu kan orang sini. Kamu cari cara deh gimana caranya tuh pohon bisa kita singkirkan. Jadi begini Bu, kebetulan saya punya kenalan orang pintar. Kalau misalkan Ibu Sandra berkenan, saya bisa memanggilkan orang pintar itu untuk menebang pohon itu Bu. Bagaimana? Setelah dukun itu datang, segera kamu instruksikan untuk dia menyingkirkan pohon sialan itu. Siap Bu. Dasar wanita sombong. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Ya, Roy lagi belajar. Ya, nggak bisa main deh.
sih Nina? Kan aku udah bilangin, Roy itu kalau malam-malam biasanya belajar. Harusnya tadi itu kita kesini tadi sore. Ah, kamu nyalain aku terus. Tadi kan kamu bilang iya aja. Geli-geli Nina. Jangan berisik dong. Aku jadi gak bisa konsentrasi nih. Iya, maaf deh. Kamu lagi bikin apa, Roy? Iya nih, dari tadi kayaknya serius banget. Coba aku lihat dong. Ling, ada yang berisik aja. Ling, Nina, bisa denger gak sih? Jangan berisik. Roy. Maaf, Roy. Masih Nina. Itu pohon apa sih, Roy? Ya Roy, serem banget pokoknya. Mbah, tolong banget ya Mbah ya, atasi penunggu pohon ini. Supaya kami bisa lanjut bekerja lagi, Mbah. Kamu tenang saja. Ini urusan saya. Iya, Mbah. Kamu akan aku jadikan tumbal. Manusia bodoh. Pergi kamu. Pergi. Apa hubungannya sih nenek ini sama pohon keramat ini? Nenek siapa sih yang kamu lihat itu, Roy? Kamu kenal sama dia? Ya Roy, emang kamu kenal? Haru juga gak tahu dia siapa. Tapi auranya begitu jahat. Dia siapa Nina? Gak tahu aku. Jadi dia penunggu pohon keramat ini. Dia ada hubungannya sama Tante Sandra. Tante Sandra bisa celaka karena dia. Ternyata sudah banyak orang pintar yang dipanggil oleh tantenya Roy untuk mengusir penunggu di pohon itu, tapi selalu saja gagal. Dan lama-kelamaan penunggu di pohon itu akhirnya marah. Halo, gimana keadaan di sana? Bu, mohon maaf Bu. Kami sudah mencoba memanggil paranormal, tapi tetap saja gagal Bu. Alah, katanya dia hebat. Paranormalnya nggak bisa mengatasinya Bu. Bahkan sekarang paranormal itu dibawa ke rumah sakit karena muntah darah. Alah, udah hentikan semua kebohongan ini ya. Saya mau pohon itu segera ditebang. Ngerti kamu? Tapi Bu. Dasar kamu nggak becus. Masa nebang pohon kayak gitu aja nggak bisa? Sandra. 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 Siapa di sana? Jangan main-main ya. Saya sibuk. Hah? Pohon. Halo? Halo, siapa ini? Untung masih ada orang di sini. Tina, kamu kok masih di sini? Belum pulang? Tina, kamu kenapa? Tina, kamu nggak apa-apa kan?
saya memasuki kamar Roy. Ketika saya masuk, saya melihat Roy menjerit karena mimpi buruk. Nenek yang sangat menyeramkan yang selalu membayang-bayanginya. Namun, Roy tidak bisa melihat wajahnya karena hanya berpikir soal tantenya yang pingsan dan ditemukan di pantry kantor itu. Tante Sandra? Tante ngapain di situ? Tante Sandra? Tante Sandra? Ayo. Udah Roy, biar tante di sini aja. Kamu aja yang pergi. Biar tante mati di sini, udah nggak ada jalan keluar lagi buat tante, Roy. Ayo tante. Mau kemana kamu? Kamu itu adalah tumbalku. Ampun. Kamu sekarang jadi milikku. Ampun, Nek, ampun. Tante Sandra. Anak kecil. Mau apa kamu kemari? Roy, aku mau selamatkan Tante Sandra. Tidak bisa. Dia adalah tumbal. Tumbal? Maksudnya? Aku memerlukan tumbal. Dan wanita sombong ini adalah yang berhak menjadi tumbalku. Lepasin dia. Dia itu wanita baik-baik. Dia ikut kamu menjadi tumbalku, anak kecil. Anak kecil, mau kemana kamu? Mau kemana kamu anak kecil? Lepasin! Lepasin! Roy, lepasin! Roy bangun dong. Roy bangun. Roy, ini mama. Roy. Mau mimpi apa lagi sih sayang? Roy mimpi buruk lagi, Ma. Roy mimpi Tante Sandra diculik dan disekap di sebuah gubuk. Tapi Mama kok pakai rapi gini? Mama mau kemana? Mama mau ke rumah sakit. Tadi Papa tuh dapat kabar Tante Sandra katanya mendadak pingsan di kantor. Makanya kita mau jenguk sekarang. Roy ikut ya, Ma? Gak usah, ini udah malam. Kamu kan besok sekolah. Biar Mama sama Papa aja. Tapi kan, Mar... Roy, udah ya. Istirahat. Iya, Ma. Mama pergi dulu ya. Sandra. Sandra. Pak, Sandra kenapa ini, Pak? Mama juga gak tahu. Sandra. Sandra. Kita di sini, Sandra. Bisa dengar suara kita kan? Kenapa ini dia? San. San. San, ngomong apa kamu, San? Pasti udah terjadi sesuatu sama Tante Sandra. Ini, kenapa sih? Iya, dari tadi mondar-mandir gitu. Kamu ngapain sih? Ya, mondar-mandir aja terus. Udah kali jangan berisik. Kalian juga gak bakalan ngerti ah. Roy takut terjadi apa-apa sama Tante Sandra. Apalagi hal buruk. Kok bisa gitu, Roy? Itu gara-gara hantu penuh pohon keramat itu. Dokter, sini dokter. Ini Sandra kenapa? Maaf, bapaknya siapa ya? Saya kakak sepupunya. Jadi begini Pak, menurut laporan dari Satpam yang mengantar Bu Sandra ke sini, Bu Sandra ini ditemukan pingsan di ruangan pantry Pak. Kok bisa dok? Jadi begini Bu, Bu Sandra ini kelihatannya shock berat, tekanan darahnya pun tinggi. Bisa jadi dia ini stroke.
Sandra, tenang. Di situ nggak ada apa-apa. San, aduh, udah gimana ini? Gimana, Pak? Ma, kondisinya Tante Sandra. Kondisinya masih belum stabil. Ini semua pasti gara-gara hantu wanita penunggu pohon keramat itu. Hantu apa tadi? Hantu penunggu pohon keramat. Maksudnya? Iya, Pak. Hantu penunggu pohon keramat itu. Ini semua gara-gara dia. Bahaya. Ada bahaya, Roy. Hah? Bahaya. Tante Sandra. Dia dalam bahaya. Apa yang bakal terjadi, Kamu adalah tumbalku, Sandra. Gimana, Roy? Ayo, Roy, ceritain. Hantu wanita penuh pohon keramat itu sekarang ada di kamarnya Tante Sandra. Di rumah sakit, Pak. Ma. Aduh, kita mesti ngapain ini sekarang? Tante Sandra mau dijadiin tumbal. Kita harus cegah, Roy. Kayaknya percuma, Pak. Hantu itu sekarang udah sampingnya Tante Sandra. Gawat. Udah gak ketolong lagi. Hah? Maksud kamu? Tante Sandra udah dibawa nyawanya sama hantu penunggu pohon keramat itu. Udah dijadikan tumbal. Apa jadi khawatir banget sekarang? Roy, kamu yakin udah nggak ada waktu lagi? Iya, Maro, yakin banget. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana ini? Kami dari pihak rumah sakit. Apakah benar ini keluarga Ibu Sandra? Betul. Kenapa ya? Iya, begini Pak. Kami menyampaikan bahwa Ibu Sandra telah menghilang dari kamar rawat inapnya. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya? Iya Pak, kami mohon maaf ya atas kabar buruk ini. Tapi kami harus segera mengkonfirmasi pihak keluarga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ada apa, Pak? Benar kata Roy. Sandra menghilang dari rumah sakit. Roy bantu Roy. Kamu coba lihat Sandra dari mana sekarang. Apa yang kamu lihat, Roy? Tante Sandra sedang pingsan. Dan hantu wanita itu menyeret Tante Sandra pergi, Pak. Terus apa yang mesti kita lakukan? Roy akan berusaha semampu Roy, Pak. Kita doain aja buat Sandra ya. Kamu ikut berdoa. Ayo, kita berdoa bersama. Malam itu saya dan papanya pulang menjenguk Sandra. Roy begitu panik dan Roy berkata Sandra diculik oleh hantu wanita. Hantu penunggu pohon keramat untuk dijadikan tumbal. Dan tepat keesokan harinya, papanya Roy menemukan Sandra berada di kantor. Namun seperti apa yang dikatakan Roy, gelagat Sandra sangat aneh karena dimanfaatin roh jahat yang untuk menakut-nakutin orang. Maaf Pak, ada apa ya Bapak manggil saya? Jadi gini, kemungkinan besar seharian nanti saya nggak ada di kantor. Soalnya saya mesti ke kantor polisi, urus hilangnya Sandra. Meeting-meeting saya nanti kamu yang handle ya. Loh Pak, maaf bukannya Bu Sandra ada di ruangannya ya? Apa? San, kamu udah sehat? San, kenapa kamu? San, kamu baik-baik aja kan? Ada yang nggak beres. Roy pasti punya jawabannya. Semenjak Bu Sandra sakit,
sedikit. Akhirnya gue nggak pusing-pusing lagi mikirin soal pohon itu. Tapi gue nggak habis pikir ya. Seumur-umur baru kali ini gue ngalamin yang kayak gini ya. Pohon keramat yang nggak bisa ditebang. Siapa kamu? Terus gimana hari ini Lingga nggak nongol kayaknya? Mereka lagi liburan sendiri kali mah, biarin aja. Pak, kayaknya Tante Sandra itu tadi bukan Tante Sandra yang asli deh, Pak. Iya, Papa juga ngerasa begitu. Tadi di kantor tiba-tiba Sandra muncul, tapi tatapannya kosong dan nggak ngomong satu patah kata pun. Roy rasa sebaiknya sekarang kita ke kantor itu sekarang, Pak. Sebelum semuanya terlambat, Pak. Iya, tapi apa yang mesti kita lakukan, Roy? Bu, maaf, Ibu belum pulang. Itu pasti bukan Bu Sandra. Itu pasti hantu. Mau kemana kamu? Temani saya. Tina, sedang apa kamu? Kesini. Kamu mau kemana? Temani saya. Pak Herman. Pak Herman bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Roy butuh konsentrasi, Pak. Mau kemana kamu? Temani saya. Gimana, Roy? Gawat. Wah, sebaiknya kita ke kantor sekarang. Tubuhnya Tante Sandra dipakai sama orang jahat itu buat nakut-nakutin orang kantor, Pak. Ya, Pak. Ayo, Pak. Kita berangkat. Hati-hati. Iya, Mama temenin Andi jaga kakek. Ayo. Tahan kabur. Ada apa ini? Ini, Pak. Yang di dalam siapa? Bu Sandra di dalam menyamuk, Pak. Pak, kayaknya Bu Sandra itu kerasukan setan deh. Soalnya tadi saya ngeliat sendiri, Pak Herman dicekik sama Bu Sandra sampai pingsan. Nih, pasti kerjaan nenek tua itu dan juga hantu wanita itu. Terus kita mesti gimana sekarang? Cara satu-satunya, kita harus masuk ke dalam. Om berdua, tahan Tante Sandra sekuat mungkin ya. Iya. Kalian berdua siap? Siap, Pak. Saya hitung 1 sampai 3, kita serbu ke dalam. Siap, Pak. 1, 2, 3, masuk! Lepaskan! Siap, Pak. San, diam. Banyak omong kamu! Kamu jangan kayak gini, San. Roy, lakuin sesuatu, Roy. Roy datang ke sini untuk membantu. Aku emang bukan tante kamu, anak kecil gak tahu. Roy tahu, kamu itu bukan Tante Sandra. Kamu itu cuma roh jahat yang membuat owner tempat ini. Awas, Roy. Aku gak takut. Roy, tante ada di sini. Tante Sandra. Tante Sandra di mana? Roy, tante ada di sini. Tante. Roy gak takut. Jangan ganggu Roy. Gak ada gunanya kalian mengganggu aku. Tolong tante, Roy. Tante Sandra di mana? Roy di sini, Tante.
pertukaranku sebentar lagi akan berhasil. Aku pasti akan mendapatkan tumbal itu. Tumbal? Maksud kamu apa? Tante Sandra! Bapak siapa? Apa mau Bapak? Tenang, saya menemuimu untuk memberi petunjuk. Saya sangat menyesal apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Dan akhirnya menjadi karma untuk orang lain. Emangnya petunjuk apa, Pak? Dengar baik-baik. Sebelum kamu memasuki tempat ini, di sana ada sebuah pohon. Gali dan temukan kain kafan yang diikat tali pocong yang berisi pasir putih yang masih basah. Ingat, jangan sampai kamu menyentuhnya. Pegang erat-erat kain kafan itu. Jangan sampai lepas atau tumpah dalam genggaman tanganmu. Tapi emangnya pasir itu buat apa, Pak? Waktu saya sudah habis. Cepat pergi dan temukan kain kafan itu untuk mengalahkan ilmu hitam nenek penunggu pohon keramat itu. Makasih, Pak. Gimana, Roy? Kain kafan dan kalung itu. Maksud kamu? Pak, kita harus cari kain kafan dan kalung itu untuk membebaskan Tante Sandra. Jadi? Iya, Pak. Nyawa Tante Sandra terkurung oleh nenek yang kuasa ilmu hitam. Ahli ilmu hitam itu harus kita kurung dengan kain kafan dan juga kalung itu yang berisi pasir putih. Kita berangkat sekarang. Ya, Pak. Wah, kalian baik-baik kan? Sandra gimana? Roy harus menyelamatkan jiwa Sandra. Tapi tenang aja, ada papa yang bisa menjaga Roy. Oh ya, Mama sini aja sama Kandi. Jagain Tante Sandra sama dua security ini. Kalian hati-hati ya. Hati-hati, Pak. Cepet ya. Iya, Iya, Ma. Oh. Yaudah ya, Pak. Saya dan Andi menyusul Roy dan papanya. Setelah sampai, melihat Sandra pingsan dan dijaga oleh security kantor. Saya tidak tahu apa-apa. Ketika pergi, Roy berpesan kepada saya agar menjaga Sandra sampai Roy dan papanya kembali. Karena jiwa Sandra sedang dalam bahaya. Pak, lewat sana, Pak. Lewat sana, Pak. Nenek itu ada di sana. Ayo, kita ke sana. Hati-hati, Pak. Hah? Pak? Itu, Pak. Itu kan gelang Tante Sandra sewaktu di rumah sakit. Oh iya. Artinya yang tadi kita lihat itu pasti bukan Sandra, Roy. Ritual itu udah dilakukan, Pak. Ya Tuhan. Tapi kita pasti bisa mencegahnya. Kamu ingat kan? Selama ini kita tidak pernah gagal. Iya, Pak. Roy yakin. Kita pasti bisa. Ayo, Pak. Ma, tolongin. Sandra, lepasin. Lepaskan. Pak. Ambil garam di pantry. Cepat, Pak. Cepat. Cepat, lepaskan anak ini. Lepasin Sandra. Tolong, Mbak. Tahan. Tahan, Mbak. Kenapa, Roy? Sebentar, Pak. Pegang tangannya. Lepas.
Tante Sandra ngamuk Pak di kantor. Kita harus cepat ke sana, Pak. Sebelum semuanya terlambat. Iya, ya. Kita lewat mana sekarang? Kita lewat sana aja, Pak. Ayo. Yuk. Wah, habis lagi baterainya. Pak, jangan berisik dong, Pak. Nanti mereka lihat. Ya. Kita kemana lagi sekarang? Gelap banget sih, Pak. Gimana sih, Pak? Roy, itu kalungnya, Roy. Cepet, Put. Ayo, Pak. Lari, Pak. Pusakaku. Kejar. Jangan sampai dia lolos. Berhenti. Kalungnya kita bani, Roy. Kalian berdua tidak akan bisa lari dari sini. Pak, itu pohonnya, Pak. Pak, ke situ, Pak. Habis itu ambil kawan yang berisi pasir itu, Pak. Siap. Siniin kalungnya. Cepetan, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Lepasin. Pak, cepetan, Pak. Lepaskan anakku, hantu laktap. Lempar pasirnya, Pak. Lempar. Iya. Ayo, Pak. Kabur! Dasar anak kecil, sok tahu. Kamu akan kujadikan tumbal. Saya bersama Andri menjaga Sandra yang dirasukin roh jahat di pantry kantor. Saya sangat takut saat Sandra mengamuk dan mencekik Andi. Kami semua yang di dalam pantry sangat cemas. Kami tidak tahu apa masih kuat menahan Sandra. Jika Sandra mengamuk kembali, Roy, cepat tolong kami. Pegang. Jangan sampai dia lepas. Tenang, Mbak, tenang. Tahan dia, tahan. Roy, Tolong pegang, Mas. tolong kita, Roy. Ayo, Roy, cepet, Roy. Ini, Roy. Pak, itu pohonnya, Pak. Berhenti kalian. Kalian tidak akan bisa menggagalkan rencana. Aku tidak akan melepaskan kalian. Terutama kamu anak kecil. Tolong saya. Pak, baterainya tadi mana, Pak? Lah kan tadi udah Papa lempar. Ya terus gimana nih sekarang? Ya udah, Pak. Pasti masih ada jalan lain. Apa caranya? Roy langsung ke pohon keramat itu dan Roy langsung nempelin kalung ini. Oke, ayo. Yaudah, yuk. Lari, Roy! Iya, Pak. Pegang lagi. Lepasin. Lepasin. Tidak akan kubiarkan kamu, anak kecil. Anak tahu. Panas. Orang.
Tante kenapa? Sandra. Tante. Ini aku udah di mana? Kamu udah di tempat yang aman. Tenang aja ya. Jangan tinggalin aku ya. Roy, terima kasih ya. Kamu udah selamatin Tante dari penunggu pohon ini. Sama-sama, Tante. Emang terkadang kita gak percaya akan keberadaan mereka para makhluk halus. Tapi kita harus ingat, jangan pernah ganggu mereka. Iya, Tante akan selalu ingat sama pesan kamu. Terima kasih ya. Akhirnya Sandra yang kerasukan bisa berhasil disadarkan. Jiwa kembali dengan aman. Semuanya karena Roy dan papanya yang sudah berhasil mengembalikan kalung mustika ke pohon keramat itu. Setelah kejadian yang menyeramkan yang kita alami, akhirnya Sandra mengerti dan ia pun memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan dengan memutarin hutan agar tidak menebang pohon keramat itu. Rajin-rajinlah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua makhluk gaib dan jahat tidak mengganggu kita.